aku Rosaidah, aku di Gunung Aceh Selatan. Ada laut, ada pantai, ada terjun cantik sekali. Hobiku minum susu coklat. Awalul kafi, rabunal kafi, kasadana kafi, wajadana kafi, dikubril kafi, kalfanal kafi, wayamat kafi, alhamdulillah. Mula di depan pintu, lihat debu disapu-sapu. Siapa baca Quran, salawat. Balangku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balak hijau dap. Hatiku sangat kacau, balangku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Semangat teman-teman. Semangat. Halo, assalamualaikum teman-teman Inongko. Kembali lagi di channel kita yang selalu memberikan cerita yang inovatif dan juga inspiratif buat teman-teman di luar sana. Nah, hari ini kita sudah berada di salah satu rumah singgah, dan kabarnya rumah singgah ini disediakan secara gratis. Bintang tamu kita hari ini sudah ada bintang tamu cilik ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Kak Ratna Eliza. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah Hujan baik. nggak ya? Tapi suasana hati tetap selalu ceria ya. Hari ini sebenarnya tidak ceria karena salah satu anak penyintas kanker yang sudah hampir 1 tahun kita dampingin meninggal tadi pagi jam 8. Nah itu memang hancur sebenarnya. Iya, ikut ke bawah ya, dukanya. Nah ini kan dengar-dengar gratis Kak ya. Ini beneran gratis? Beneran gratis ya? Gratis. Ini gratisnya kayak gimana? Untuk semua bidang atau untuk penginapannya aja? Kalau di sini ya alhamdulillah ya, gratis penginapan, terus makan. Kemudian kalau seandainya mereka tidak ada transport ataupun misalnya mereka membutuhkan pampers atau yang lainnya, ya insya Allah kita bantu gitu. Semuanya gratis di sini. Itu uangnya dari mana? Kalau uangnya itu saya yakin semuanya dari Allah. Segala sesuatunya kalau kita jalanin dengan ikhlas, saya yakin Allah akan membantu mengirimkan orang-orang baik ke rumah singgah. Jadi akan ada selalu orang-orang yang baik yang mengantarkan ya, walaupun 1 papan telur, 1 karung beras ataupun ya sembako. Kemudian ada nanti mengirimkan donasi, kita bisa bayar listrik, bayar air. Jadi ya alhamdulillah semua kalau kita jalankan dengan ikhlas, dengan niat yang baik, nawaitu yang baik, ya alhamdulillah semuanya lancar. Berarti selama ini untuk biaya operasionalnya alhamdulillah tercover ya? Alhamdulillah tercover. Nah ini kan awal mula cerita kakak punya, ini kakak bangunnya sama siapa? Sendiri atau? Awalnya dulu 2014 itu saya menemukan salah satu anak kanker sebesar roja. Waktu itu mengalami bengkak di lehernya. Jadi pertamanya awalnya itu saya awam ya, dengan kanker itu awam. Nah ketika saya berpikir itu gondok, rasa keingintahuan saya itu muncul karena waktu itu dia di dekat rumah saya tinggal, jadi numpang waktu pengobatan ke rumah sakit ZA. Nah saya tanya, ini gondok ya? Bukan Ibu, ini kanker getah bening. Nah di situ saya pikir, apa sih kanker getah bening? Saya bilang gitu. Jadi waktu itu si orang tua kesulitan untuk mencari biaya karena mereka dirujuk ke Darmais. Nah mulai awal dari situ saya bantu mencarikan dana, alhamdulillah dapat 4 juta. Nah terakhirnya ketika saya mengurus administrasi ke rumah sakit, saya bertemu lagi nih sama anak-anak penderita kanker lain, waktu itu kanker mata. Nah dari situ mungkin memang sudah Allah lihatkan ke saya
bahwa ini loh anak-anak penderita kanker yang mungkin harus saya tolong, saya bantu. Ya alhamdulillah terakhirnya saya bantu gitu, sampai akhirnya mereka ke Jakarta. Kemudian ketemulah lagi saya sama anak-anak penderita kanker lainnya, dan alhamdulillah ya sekarang semuanya ada di sini. Berarti Gitu. yang awal ceritanya dibangun ini di Aceh, yang cerita yang kakak ceritain barusan, berarti langsung. Tapi kakak. Jadi waktu 2014 itu saya masih personalnya begini. Ketika saya menemukan anak penderita kanker, saya akan saya mencarikan dana, biaya. Apa sih kebutuhan mereka? Mereka kan pasti ada biaya transportasi, pampers anak, susu gitu ya kan. Jadi ya mereka ini kita cari dana, kita berikan. Nah pada tahun 2015 ketika saya turun ke lapangan, saya melihat kok banyak sekali yang masih tidur di emperan-emperan rumah sakit waktu itu. Gimana mereka mau sembuh jika tingkat higien mereka, kebersihan mereka tidak terjaga. Jadi waktu itu ketemu sama teman-teman yang satu visi dan misi, akhirnya saya berniat, kenapa nggak saya buka rumah singgah. Akhirnya waktu itu rumah singgah yang pertama itu di Lambu, hanya dengan 2 kamar. Ketika pasien-pasien terus ada, akhirnya saya pindah ke sini. Ini udah berapa kamar? Ini sudah 8 kamar, 1 gudang, dan alhamdulillah ini dari 2015 sampai saat ini. Gitu. Ini yang rumah singgah ini khusus untuk penderita kanker atau bisa juga? Jadi pertama awalnya itu memang saya khususkan untuk anak-anak penderita kanker dan tumor, ya. Jadi usia 18 tahun ke bawah itu akan saya dampingin tumor dan kanker. Nah, ketika suatu hari ya lagi dalam keadaan hujan seperti ini, saya di rumah singgah, stay di rumah singgah, pulang kerja saya stay di rumah singgah. Ada bapak-bapak gendong bayi, ibu tolong saya, ibu ini rumah singgah katanya gitu. Iya pak, ini rumah singgah anak kanker dan tumor. Saya bilang iya bu, tapi anak saya ini hidrosefalus, jadi kepalanya waktu itu besar. Saya nggak punya tempat tinggal, ibu ini baru pemeriksaan awal, sedangkan untuk proses observasi kan misalnya dari kampung ya datang observasi, pemeriksaan darah, pemeriksaan torak atau MRI atau sebagainya, itu kan prosesnya memakan waktu. Si pasien akan ulang lagi besoknya, kan nggak mungkin balik kampung atau tidur di emperan rumah sakit dengan bayi yang kecil. Akhirnya saya bilang oke, saya terima, yang penting tidak menular. Akhirnya saya buka lagi yang non infeksi, artinya penyakit yang tidak menular. Jadi misalnya Hirschsprung, hidrosefalus, atau penyakit misalnya CP, cerebral palsy, gitu. Ngerti tentang kesehatan ya? Saya orang saya orang ekonomi. Iya, saya kenapa kakak banyak tahu tentang kesehatan, sedangkan background yang kita tahu kan ekonomi. Ya, itulah mungkin sudah jalannya ketika saya punya basic ekonomi, terjun ke bidang kanker, kesehatan gini, ya bukanya yaitu saya carinya lewat Google. Misalnya saya menemukan kanker getah bening atau kanker, kalau leukemia itu kan macam-macam ya, ada AML, CML, ALL. Nah itu saya belajar lewat Google. Saya belajar apa sih ini, seperti apa. Nah akhirnya ilmu yang kita dapatkan secara instan itu ya saya terapkan ke anak-anak. Misalnya anak-anak jangan makan yang 4P, penyedap, perasa, pemanis, pengawet. Nah itu yang akan kita larang. Jadi tinggal di sini hindarin yang 4P. Jadi mereka hanya makanan-makanan sehat dan jajanan-jajanan sehat. Iya, gitu. Berarti ini selain penyakit yang menular, boleh tinggal di sini kan ya? Yang tidak menular. Yang tidak menular. Karena kalau menular di tempat kayak ini emang. Karena kalau misalnya yang menular, anak-anak kan pulang kemo nih, kalau kemo imunnya turun, daya tahan tubuh turun, semuanya turun. Ketika masuk yang menular ya otomatis dia akan bisa terserang. Nah begitupun anak dewasa juga kadang datang, kenapa nggak buat dewasa gitu ya. Saya bukan tidak mau dewasa, maksudnya gini, beda antara kita pendampingan anak-anak dengan pendampingan dewasa. Berarti ini dari usia berapa? 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah gitu.
Kalau Saya juga baru tahu nih. 18 tahun ke bawah. Ada masanya. Ada ya, masanya. terbatas usianya. Karena kalau anak-anak yang kita dampingin ini ya otomatis gini, saya seorang ibu, kita punya naluri ibu. Ini mereka anak-anak nih ya. Otomatis naluri ibu bagaimana sih membujuk mereka? Bagaimana pendekatan dengan mereka? Bagaimana merangkul mereka? Nah, itu pasti secara naluri ya kita ada pasti. Nah, itu yang kita terapkan. Kalau dewasa kan agak susah ya. Agak susah, pernah sekali kita berikan Susah diatur. mereka misalnya kita bilang sabar, bilang enak aja bilang sabar, aku sakit nih. Nah akhirnya itu yang akan kita susah masuknya, ini seperti apa ini mau masuknya. Tapi kalau anak-anak kayak seperti ini misalnya dia, adik mau apa sih, sakit ya, bilang misalnya gitu, adik mau apa ya kita turutin gitu maunya ya. Kadang Ini sekarang udah total yang lagi tinggal di sini berapa orang? total yang ada di sini sekitar ada 12 ya, 12. Berarti ini sistemnya silih berganti ya kan? Ya, jadi sistemnya rolling nih. Misalnya pasien nih datang ke sini, besok mau ke rumah sakit nih. Nah, kalau ke rumah sakit itu misalnya kemo, nggak langsung masuk kemo. Mereka harus ada pemeriksaan darah, swab, pemeriksaan lanjutannya mereka. Nah, nanti setelah hasil keluar baru mereka akan kemoterapi. Nah, nanti ada pasien baru lagi. Nanti yang kemoterapi selesai, balik lagi di sini. Nanti kita tanya kemoterapinya berapa lama? Misalnya seminggu sekali. Nah, mereka stay di sini. Berarti minggu depan mereka akan balik lagi ke rumah sakit. Berarti batas waktu untuk tinggal di sini sampai mereka sembuh? Ya, boleh. Kalau mereka misalnya tidak ada mempunyai biaya atau mereka kayak misalnya kayak apa ya, butuh penanganan yang betul-betul kita harus ini ya, kita harus pantau ya, mereka di sini. Karena kadang kalau misalnya di balik ini kampung, kita nggak tahu tuh airnya gimana, iya kan, lingkungannya gimana. Nah kadang udah kita suruh pulang, pas balik sini progresnya jelek lagi. Padahal progresnya itu kita pantau, oh ini anaknya bagus nih progresnya. Lanjut di sini kita pantau gitu. Macam ibu dokter. Beneran sih, kita banyak tahu tentang kedokteran juga ternyata. Ya itulah. Sepanjang sejauh ini udah ada perhatian dari pemerintah nggak sih Kak? Kalau untuk perhatian pemerintah sih ya, alhamdulillah belum. Tapi ya mungkin ya pemerintahnya melalui ini ya, kita bantuannya mungkin dari Baitul Mal ya. Bantuan mal tuh dari 2017 itu sudah kerjasama sama kita. Jadi ketika kita menemukan anak-anak cancer, kita laporkan ke Baitul Mal. Jadi mereka mendapatkan bantuan per bulan gitu. Itu yang bantuan per bulan untuk pasiennya apa untuk pasien? Untuk pasien. Jadi berarti bukan untuk memasingkan? Bukan. Jadi untuk pasien yang saya prioritaskan pasien. Jadi pasien ini kan perlu uang jalan, transport, uang perawatan nantinya. Kalau mereka stay di sini di rumah singgah itu tanggung jawab saya. Tapi ketika mereka di rumah sakit ya mereka juga bisa balik ke sini, masaknya pun di sini, bawa rantang nanti ke rumah sakit. Berarti selain Kakak menyediakan tempat untuk di singgah ini, Kakak juga membantu mereka untuk mencari ya, donatur. Misalnya Roja nih. Roja ini akan pakai mata palsu, mata protesa. Ini kan Roja ini kanker mata nih. Oh, ini kanker mata Roja. Jadi matanya itu sudah diambil, sudah dioperasi, kemudian dia sudah mengalami kemoterapi, sudah menjalani kemoterapi. Nggak ada. 8 siklus. Udah berapa lama dia di sini? Sudah lama, ada hampir setahun lebih lah, Nah, kemudian ini akan pasang mata protesa. Nah, ketika mereka ini butuh mata protesa itu kan beli tuh, ada yang 500, 700, nah 1 juta. Itu kan tergantung dari gimananya mata yang mereka inginkan. Nah, C4 ini akan memberikan bantuan. Jadi ketika donasinya misalnya masuk dari siapapun, saya akan alokasikan ini untuk mata palsu. Nah, misalnya ada yang mau rawat, nanti bilang misalnya, Bu, saya ini anaknya nggak mau makan, Bu, atau mau pingin beli ini. Nah, itu saya kasih juga bantuan. Berarti di sini yang ketuanya sekarang
Kak Ratna. Saya foundernya. Ada teman-teman yang lain berapa orang? Saya Untuk kemarin itu relawannya ada 15 dan alhamdulillah relawannya itu ada yang nikah sesama relawan. Ini aja, sini aja. Jadi ada sini sayang sini. Jadi bendahara sama relawan, relawan sama relawan gitu kan. Jadi ya saya tidak mengikat mereka oh harus relawan. Relawan itu kan sebenarnya panggilan. Iya. Ketika mereka ingin memberikan sesuatu yang kontribusi kepada anak-anak cancer ya dengan ikhlas mereka akan terjun gitu. Jadi saya tidak mengikat. Jadi ada relawan yang sudah bekerja, ada relawan sudah berumah tangga. Jadi ketika kita punya acara kita kontak mereka. Yuk ke sini yuk, nanti kayak kemarin ada acara saya nggak bisa, itu Bu Juli. Bu Juli, Kak Mirna tolong dong handle, Bang Nawir handle, saya bilang gitu. berarti yang tinggal relawan tetapnya berapa orang? Sekitar 10. 10 ya. Ini namanya C4 ya? Ya, C4. Itu apa ininya? Children Cancer Care Community. Oh, itu kepanjangan. C4. C4. Ada rencana ke depan kayak gimana nih Kak? Apa buka di tempat yang lain satu lagi? Ini tempatnya disewa apa udah? Saya sewa ini 16 juta. 16 juta. 16 juta Berarti setahun. ini masih sewa ya? Masih Ada sewa. rencana untuk beli jadi. Kalau untuk beli ini kayaknya belum bisa saya beli karena harganya sampai M, 2,5 M. Jadi ya mungkin harapan saya mudah-mudahan ada donatur yang mau belikan saya rumah singgah permanen. Amin. Amin bilang amin lah. Amin. Amin bilang amin. Untuk anak-anak penyintas cancer Aceh gitu. Karena kalau beli sendiri kami belum mampu. Gitu. Kalau tantangannya selama menjalani ini apa sih Kak? Ada tantangannya nggak? Tantangannya apa ya? Banyak sih tantangannya. Ya kita harus berpikir gini, apa sih yang mereka makan, ya? Misalnya kadang kalau dulu nggak ada beras, saya harus berpikir kemana saya mau minta. Karena 2015 saya pernah dikatakan pengemis elit sama seseorang. Ketika nomor yayasan saya taruh di Facebook, saya dikatakan pengemis elit. Dan alhamdulillah sampai sekarang di Facebook saya tidak pernah cantumkan lagi. Jadi ibarat kalaupun ada yang mau nyumbang, nyumbanglah dengan ikhlas tanpa saya dikatakan pengemis elit. Tapi walaupun yang waktu yang katain saya pengemis elit itu minta maaf 3 bulan setelah itu, karena dia melihat sepak terjang saya dengan anak-anak cancer, akhirnya dia bilang saya minta maaf karena betul saya mendampingi anak-anak cancer. Dia ngajak ketemuan, saya juga nggak mau aja ketemuan karena udah sakit hati. Kemudian tapi ya, alhamdulillah tanpa ada nomor rekening yang saya publis, alhamdulillah ya apa ya, orang-orang baik itu selalu ada untuk anak-anak penyintas kanker. Nomor rekening khusus yang untuk ada di rumah yayasan ada nomor rekening langsung gitu, nomor rekening C4-nya ada. Cuma sayang gini Kak, saya ingin orang akan mempunyai rasa peduli, rasa aware, rasa bahwa mungkin ya kita enak tidur, enak makan, kita punya kecukupan, tapi di sisi lain ada loh anak-anak cancer, anak-anak tumor yang saudara-saudara kita di Aceh yang butuh biaya, bukan butuh biaya, butuh rangkulan, support, motivasi, perhatian gitu kan. Jadi setidaknya ya mungkin inilah amal kita nanti ya, yang hanya kita bawa itu kan amal jariah gitu ya. Apa kita cuma sebentar di sini. Jadi ya mereka inilah ahli-ahli surga, anak-anak hebat bagi saya. Saya bilang saya menginginkan mereka ini sembuh agar bisa seperti anak-anak lainnya itu. Sangat menginspiratif dan juga inovatif ya teman-teman. Kak, ada nggak pesan-pesan untuk perempuan-perempuan yang di luar sana agar terus bisa berinovatif, agar mereka tetap semangat? Penghargaan dulu. Penghargaan ya? Itu di dalam lemari. Oh iya ya.
Itu penghargaannya dari mana aja? Itu dari Ibu Wali Kota, waktu itu dari Ibu Iliza. Waktu Iliza menjabat. Iya, kemudian dari Aceh Pos, dari Kawapi, banyak, dari manapun banyak gitu. Iya. Iya, mau minum ya. Iya, iya. Mama minum, Mak. Dia minta minum ya. Mama ambil minum saya, Mau ambil jalan ke minum. sana? Mau ke tempat mamanya? Ya, Mama tempat Mama ya. Ini salah satu nih, ini dah hebat ini. Ini artis di sini. Ya, artis nih. Gadain ke kamera Oh, artis. dadah. Dadah. Pergi minum dulu sayang. Gini. Dadah. Ops nyangkut. Nah, oke. Berarti penghargaannya juga udah lumayan banyak kayak. Alhamdulillah penghargaan ada ya, cuman ya apa ya, penghargaan itu tidak akan membuat kita menjadi tinggi ya, tapi saya tetap ingin orang-orang di luar sana peduli sama anak-anak penderita kanker, karena kanker ini nggak akan mudah untuk, ya kalau seandainya diri kita yang menderita kanker, saya rasa nggak akan mudah, Belum tentu sanggup. belum tentu sanggup, apalagi yang namanya anak-anak ya. Makanya saya bilang ketika kita ke rumah singgah, jangan berpikir oh saya nggak punya uang nih harus memberi, jangan. Saya ingin datang, rangkul, ajak gambar, ajak nyanyi, ajak mereka untuk apa ya, happy gitu. Nah itu udah suatu bagian bahwa kita peduli kok sama anak-anak penderita kanker gitu. Pesan-pesan Kak untuk Ya, perempuan-perempuan pesan-pesan untuk perempuan-perempuan, apa ya, saya sangat mengagumi Aceh, walaupun saya bukan orang Aceh. Saya mengagumi yang namanya Cut Nyadin ya. Jadi setidaknya perempuan-perempuan bisa berkontribusi untuk sesama. Kita harus peduli ya, kita harus berbagi, apapun yang kita perbuat walaupun mungkin sedikit ya, itu akan menjadi apa ya, manfaat bagi orang banyak. Jadi ada istilah apa, jadilah bermanfaat bagi orang lain gitu. Terima kasih Kak atas Iya, waktunya hari sama-sama. ini, karena kami juga tahu Kakak sibuk kan, selain ngurus rumah singgah juga ada kerjaan sendiri. Cuman ya saya pesannya cuma satu nih bagi teman-teman yang di luar sana, jika ketemu anak-anak penderita kanker atau tumor ya mungkin dari luar daerah, mohon dirujuk, jangan sampai terlambat, jangan sampai telat. Ya mungkin dengan bantuan kita ya, dengan bantuan kita bisa menyelamatkan mereka, karena kalau di kampung-kampung kan biasanya berobatnya dulu ke dukun, Iya. ke dukun, ke kemana-mana. Nah ketika sudah membesar, sudah besar, baru dibawa ke sini sudah terlambat, dan stadium lanjut. Nah jadi ya jangan khawatir, kalau seandainya menemukan kontak ke C4, ya insya Allah rumah singgah C4 terbuka untuk anak-anak penderita kanker Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini Kak, dengan Kakak udah sharing di sini, nanti semakin banyak masyarakat yang tahu Iya. tentang rumah singgah. Singgah, iya. Nah teman-teman, itu dia cerita kita hari ini tentang perempuan yang inovatif dan juga inspiratif. Jangan lupa tonton terus di channel Inong Talk, karena masih banyak cerita-cerita yang menarik dari perempuan-perempuan hebat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.